Hai Sobat HP, selamat datang di channel HP ID. Di video kemarin kita udah bahas iPhone 12 serta kelebihan dan kekurangan iPhone 11. Dan di video ini kita akan membahas kelebihan dan kekurangan iPhone XR yang umurnya udah sekitar 6 tahunan. Apakah masih layak untuk dibeli di tahun 2023? Mari kita simak video berikut ini. iPhone merupakan sebuah smartphone premium dari Apple. Salah satu seri terbaik yang dimiliki Apple adalah iPhone 14 Pro Max yang baru-baru ini lagi rilis di tahun 2022 kemarin. Namun di sisi lain terdapat seri iPhone yang kini sudah mengalami penurunan harga. Salah satunya adalah iPhone XR. iPhone ini pun laris manis dan banjir peminat. Tapi seiringnya berjalannya waktu, sebuah smartphone akan mengalami penurunan harga. iPhone XR memiliki harga yang cukup terjangkau. Dijual dengan harga semakin ramah di kantong, banyak orang yang ingin memiliki handphone iPhone ini. Selain untuk mengikuti tren, ternyata ada beberapa nilai lebih dari iPhone XR. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mereview tentang HP iPhone XR ini, serta sedikit juga kelebihan dan kekurangan dari iPhone XR. Langsung aja kita mulai ke bagian desainnya dulu. Apple memberikan 6 varian warna untuk iPhone XR. Perangkat ini memiliki bentuk klasik khas dari iPhone. Namun dengan desain tersebut membuat style dari pengguna makin meningkat. Handphone ini juga mempunyai fitur multi-touch, anti gores, dan lapisan pelindungnya udah oleophobic. Untuk material, Apple menggunakan kaca dan bingkai aluminium seri 7000. Artinya perangkat ini juga cukup nyaman untuk dipegang. Kemudian kita lanjut ke bagian performanya. Apple memberikan chipset cukup populer yaitu A12 Bionic. Chip ini memiliki kemampuan untuk digunakan melibas berbagai game mobile dengan grafis yang cukup berat. GPU yang dipakai cukup mumpuni untuk melibas permainan 3D. Kemudian SoC ini memiliki fabrikasi 7 nanometer. Artinya ponsel ini memiliki ketahanan baterai yang cukup awet. Bahkan performa iPhone XR melebihi iPhone X Max yang dalam hal kapasitas penyimpanan lebih besar. Untuk bagian kameranya, walaupun hanya berbekal lensa utama 12 megapiksel, namun foto yang dihasilkan oleh iPhone XR ini cukup bagus. Hal ini berkat teknologi OIS yang diterapkan pada perangkat ini. Kemudian Apple juga memberikan fitur Quad LED Dual Tone Flash dan sudah mendukung HDR. Dan hal ini akan membuat foto kalian menjadi lebih bagus. Kalau kita ngomongin soal kamera iPhone XR, Apple memberikan fitur keamanan Face ID yang cukup andal. Fitur tersebut disematkan karena Apple sudah melangkah dari Touch ID ke Face ID. Dengan sensor inframerah, iPhone XR dapat mengenali wajah pemilik dengan mudah. Kemudian pada penyimpanannya, Apple memberikan opsi memori internal sebesar 64GB, 128GB, dan 256GB. Walaupun RAM hanya 3GB, namun pengguna dapat menyimpan banyak file foto, video, dokumen yang penting yang kalian butuhkan. Kemudian untuk membuka berbagai aplikasi dalam satu waktu, iPhone XR dapat dengan mudah melakukannya. Dan hal ini masih lancar-lancar aja sih. Kita lanjut ke bagian baterai iPhone XR ini. iPhone XR dapat bertahan hingga lebih dari 16 jam penggunaan. Hal ini tentu membuat iPhone XR punya ketahanan baterai yang cukup awet. Apple juga memberikan fitur wireless charging untuk handphone ini. Itu tadi beberapa kelebihan dari iPhone XR. Dan sekarang kita akan membahas sedikit tentang kekurangan dari iPhone XR ini. Kalian pasti sudah tahu kalau Apple tidak memberikan charger original untuk iPhone XR. Oleh karena itu, pengguna perlu membeli cas handphone ini secara terpisah. Untuk port dari perangkat ini sudah menggunakan USB Type-C. Kemudian pada LCD iPhone XR masih menggunakan panel LCD. Di kelas smartphone yang harga yang sama, apalagi dampak dari pengguna layar tersebut, bezel semakin tebal. Nah, hal yang paling kalian inginkan pasti pengen kalau suatu HP ada kamera ultrawide. Namun pada iPhone XR ini
kamera yang ditanam berukuran lebar 12 megapiksel. Tidak adanya kamera ultrawide di handphone ini, jadi menimbulkan perangkat tidak dapat mengambil foto dengan angle lebih dari 120 derajat. Tentu hal ini membuat nilai dari iPhone SR sedikit berkurang. Nah, dengan kisaran harga yang sama, jika kalian membeli smartphone, itu sudah ada fitur ultrawide ataupun kamera ultrawide. Nah, itu tadi beberapa rangkuman kelebihan dan kekurangan iPhone SR. Jadi, apakah iPhone SR ini layak dibeli? Saya rasa masih, karena ada beberapa pertimbangan yang membuat kalian harus membeli iPhone SR ini di tahun 2023. Kita bahas yang pertama. Dari segi harga, iPhone SR ini sudah turun. Jika kalian lihat di lapak hijau, harga SR saat ini berkisar 4 jutaan. Harga yang masih dibilang pas lah untuk iPhone seri SR ini. Kemudian juga dari segi kameranya masih cukup lumayan oke. Dan untuk multitasking menggunakan HP ini juga masih lancar. Jadi gimana? Apakah kalian tertarik untuk membeli iPhone SR ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau menurut saya sih dengan budget sekitar 4 jutaan, mending kalian beli HP smartphone dengan kelas yang sama. Jika kalian ingin membeli iPhone SR ini, silahkan cek stok dan harga terbarunya di deskripsi video di bawah. Saya dari HPD, sampai jumpa di video selanjutnya.